Nah, teman-teman, ini lanjutan video Cindy yang pertama yang telah membahas virus corona di atas dan telah membahas masalah pemerintah Hong Kong mengumumkan perkumpulan sekarang menjadi 8 orang dan membahas anak-anak mulai sekolah lagi. Terus yang ini video lain, karena video pertama nggak muat durasinya terlalu panjang ya. Nah ini video yang kedua teman-teman. Cindy akan membahas 4 macam pembahasan. Ada yang sangat menarik dan ada yang sangat memprihatinkan. Oke, Cindy mulai yang pertama dulu ya teman. Nah, beberapa hari yang lalu Cindy telah membahas masalah kebersihan waktu beberapa hari libur di April tanggal 30 dan awal Mei ada beberapa hari libur itu tadi. Kemarin kan libur berhari-hari 4 hari ya. Banyak warga Hong Kong yang main ke Sai Kung, Cheung Chau atau ke tempat-tempat lain. Lah, di situ Cindy juga kasih pengertian atau pembahasan tetap menjaga kebersihan. Nah, tadi pemerintah mengumumkan di tempat Sai Kung dan Cheung Chau, mungkin beberapa hari libur itu ya, petugas-petugas kebersihan belum diizinkan masuk kerja atau mungkin petugas kebersihan cuma beberapa orang, kan ada pengurangan. Nah, hari ini tanggal 4 kemarin ya, tanggal 4 udah mulai bekerja lagi normal ya. Seumpama petugas kebersihan itu biasanya 4 orang atau mungkin 5 orang. Beberapa hari yang lalu kan cuma 1 orang. Jadi bergantian gitu. Lah, tanggal 4 kemarin sudah mulai masuk semua. Ternyata teman-teman, apa yang terjadi waktu petugas kebersihan di Sai Kung dan di Cheung Chau itu tempat sampah di Sai Kung yang di tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang kayak pantai, tempat untuk bakar-bakaran atau mungkin tempat untuk naik gunung gitu kan ada tempat sampah-sampah khusus sebetulnya. Nah, teman-teman atau mungkin warga Hong Kong yang main ke situ kurang disiplin teman-teman. Dia membuang sampah seenaknya aja dan setelah bakar-bakaran juga sampah yang seharusnya dimasukkan ke tong sampah dia buang diserahkan di sekitar sampah gitu. Jadi semakin banyak sampah itu seakan menggunung banyak banget gitu teman-teman, menumpuk itu menumpuk nggak beraturan teman-teman. Ternyata itu diketahui baru tanggal 4 kemarin karena petugas baru mulai masuk. Yang bukan tempat sampah itu juga banyak sampah-sampahnya. Yang tempat sampah sendiri malah disiapkan sampah khusus, nggak dibuang di dalam lubang sampah, malah di sekitarnya. Jadi seakan gimana ya, seenaknya gitu. Sebetulnya kalau ini teman-teman juga pernah ke Sai Kung bakar-bakaran atau mungkin ke tempat berenang atau naik gunung, dimanapun berada jagalah kebersihan. Karena kita juga di negara orang, kalau ada tempat sampah, buanglah di tempat sampah. Kalau belum ada tempat sampah atau nggak menemui tempat sampah, teman-teman bawa sampah itu sampai menemukan tempat sampah dan barulah teman-teman buang di sana. Jangan karena merasa nggak ada sampah dibuang sembarangan. Sebetulnya selain nggak enak dipandang, juga seakan lingkungan menjadi kotor kan teman-teman. Tunjukkan kalau kita benar-benar bisa menjaga kebersihan ya, gitu, biar kalau ada orang lewat atau lihat orang melihat kita nggak dianggap kotor gitu. Jadi buanglah di tempat sampah ya. Nah, itu terjadi di Sai Kung, Cheung Chau dan beberapa tempat lagi. Jadi moga-moga teman bukan dari bagian itu. Semoga teman-teman orang yang disiplin dan orang yang tahu di mana meletakkan diri membuang sampah di tempat yang benar-benar tempat sampah. Jelas kan yang Cindy maksud teman-teman? Nah, terus ini ada pembahasan yang kedua teman-teman. Itu seorang nenek ya, kakek ya, laki-laki soalnya. Ya, seorang kakek, tempatnya di rumah pemerintah, istilahnya rumah yang disiapkan pemerintah itu loh, perumahan pemerintah. Tempatnya di Taiwan teman-teman.
di rumah pemerintah itu kan ada jendela. Di luar jendela kan mungkin masih ada lubang atau tempat, ya bukan lubang, tempat kayak tembok kecil gitu loh, kecil gitu. Seharusnya tempat itu kan nggak boleh ditempati apa-apa, karena di luar jendela teman-teman sangat bahaya sekali. Nah, televisi atau mungkin agen-agen atau mungkin majikannya teman-teman kan sering kasih pengertian sama teman-teman juga, kalau membersihkan jendela jangan sampai melangkai jendela, maksudnya di luar jendela, karena selain bahaya, takut nanti kalau jatuh teman-teman rugi sendiri kan. Banyak majikan mengingatkan pada teman-teman TKI semua kan tentunya. Walaupun nggak diingatkan, paling tidak teman-teman tahu tempat kecil itu kan di luar jendela itu kan cuma ada batas satu bata yang agak kecil. Jadi sangat bahaya kalau sampai teman-teman melangkah untuk membersihkan kaca di luar. Nah, ini terjadi sama si kakek tadi. Itu kakek itu menaruh bunga-bunga di luar, terus menaruh kayak baskom atau plastik itu ditaruh di luar situ. Lah, itu ada isinya. Terus si kakek itu juga dengan cara melangkah menaruh keluar dari jendela untuk meletakkan barang-barang itu tadi. Seharusnya itu sangat bahaya banget teman-teman. Umpama si bunga tadi jatuh ke bawah, ada orang lewat, otomatis bunga tadi akan jatuh di kepala orang yang lewat. Terus bukan cuma bunga doang, plastik kecil, plastik yang atau baskom yang ada isinya tadi juga ditaruh di luar. Iya, kalau baskom itu nggak terlalu berat isinya, kemungkinan kalau jatuh walaupun mengenai orang tidak terlalu bahaya. Tapi kalau ada isinya kayak air bersih atau air kotor ya, ada barang-barang lain di dalam plastik, itu kalau jatuh sangat membahayakan juga kan teman-teman. Karena dari ketinggian atas jatuh ke bawah, kalau mengenai kepala pasti juga sakit. Belum lagi si nenek tadi melangkai jendela, menaruh barang tadi melangkai jendela. Iya, kalau nenek itu penglihatannya jelas mungkin tahu ya, kalau sampai meleset dan dia jatuh, apa tidak lebih dari bahaya. Sebetulnya itu sangat dilarang banget teman-teman. Walaupun teman-teman di Hong Kong membersihkan jendela atau mungkin membersihkan pinggiran jendela, jangan melangkai atau keluar dari jendela itu tadi. Tutuplah jendela dari dalam aja, atau kalau ada terali-teralinya, teman-teman bisa membuka dan tangan aja yang untuk mengelap, atau membeli busa yang nempel luar dalam untuk membersihkan juga bisa. Jangan sampai teman-teman keluar badan atau keluar kaki melangkai jendela tadi, karena sangat bahaya. Kalau ketahuan orang, teman-teman juga kena denda karena melanggar ya. Itu sudah diumumkan pemerintah dan di aturan kerja pun juga ada. Jadi teman-teman harus menjaga diri walaupun bekerja, karena keselamatan kita lebih utama, lebih penting ya. Umpama sapu atau bahan lain jatuh, mungkin teman-teman cuma kena teguran atau notis dari majikan, tapi kalau sampai teman sendiri jatuh, lebih dari bahaya. Jadi teman-teman sendiri yang rugi. Jadi usahakan menjaga keselamatan yang utama, itu lebih penting dari yang lainnya. Karena nenek tadi seperti contoh si kakek tadi, akhirnya diketahui oleh lingkungan atau warga sekitarnya atau tetangga lah, diketahui tetangga, akhirnya tetangga lapor ke polisi. Lah, si kakek tadi akhirnya juga berurusan, karena selain keselamatan diri juga terancam ya. Kalau sampai jatuh, keselamatan orang yang lewat yang tidak tahu apa-apa pun juga terancam kalau sampai kejatuhan. Jadi itu istilahnya tanpa memikirkan akibatnya di belakang. Jadi ya akhirnya ditegur sama polisi tadi. Jadi teman-teman juga harus hati-hati, jangan sampai itu terjadi sama teman-teman. Nah, terus ini ada cerita yang ketiga teman-teman. Teman-teman mungkin pernah mendengar karantina, tempat di mana karantina itu kan ada yang di rumah, ada yang di hotel, ada yang di center tempat pemerintah siapkan. Karena kemungkinan kalau di karantina di rumah, takut banyak keluarga atau orang-orang di rumah juga takut
kena penularan, terus takut nanti kalau menular keluarganya di rumah. Kadang ada yang menyewa hotel sendiri, tapi hotel mungkin juga mahal. Ada yang memilih di tempat yang disiapkan pemerintah. Beberapa hari lalu Cindy juga membahas ada 2 pasien warga Pakistan yang tinggal di Hong Kong, barusan pulang dari negaranya, terus masuk ke Hong Kong, terus dikarantina. Nah, ini yang Cindy ceritakan bukan yang 2 orang dikarantina tadi, tapi juga warga Pakistan yang tinggal di center tempat dikarantina. Mungkin di satu building ada banyak Pakistan lain ya. Lah, dia itu main media sosial temen, mungkin kayak Facebook atau mungkin kayak WhatsApp, kayak gitulah media sosial ya. Dia saling curhat atau mungkin saling bicara membahas hal lain, masalah lain yang Cindy maksud. Ternyata di antara Pakistan sama Pakistan tadi tidak sepaham. Mungkin yang si satunya bilang A, satunya bilang B gitu. Akhirnya kan ada percekcokan di media sosial. Lah, tidak taunya karena buildingnya sama teman-teman, yang saling cekcok salah paham tadi akhirnya mendatangi tempat teman Pakistannya itu, terus berkelahi teman-teman. Jadinya agak rame. Jadi seharusnya di tempat karantina kita harus menjaga kesehatan, harus istirahat, istilahnya menjaga diri gitu ya. Bukan untuk berkelahi atau bercekcok yang akhirnya membuat keributan. Terus karena terlalu ribut, perkelahiannya semakin banter, ada warga atau orang yang sama-sama di karantina telepon polisi, dan akhirnya polisi datang dan menangkap mereka. Ya, karena salah paham tadi akhirnya menjadi keributan. Jadi mungkin di lingkungannya ada orang-orang lain yang merasa terganggu atau merasa takut, telepon ke polisi, maksudnya poking langsung ke polisi, terus polisi datang dan menangkap orang Pakistan tadi. Seharusnya ya jangan sampai terjadi, wong sama-sama di karantina, sama-sama warga negara, warga orang atau orang-orang Pakistan kok sampai bercekcok, sampai terjadi perkelahian, apalagi tempatnya di center yang banyak orang di karantina. Jadi ya terus masuk koran karena adalah masalah keributan tadi di kantor polisi. Terus masalah yang detailnya apa ya masih diurus, belum disiarkan atau belum disurat kabarkan. Jadi kalau mungkin ada teman-teman kita yang di karantina, istilahnya jangan sampai terjadi perkelahian atau mungkin salah paham tuh, sementara direda dulu lah, jangan sampai bikin keributan. Karena di tempat karantina kitanya inginnya sih istirahat, terus mendapat perawatan khusus dan segera sembuh. 14 hari kemudian kalau nggak ada masalah atau badan sehat, nggak terinfeksi atau nggak terkena virus corona, bisa pulang kumpul sama keluarga kan. Bukan bikin kecekcokan dan akhirnya harus berurusan sama si pihak yang berwajib. Kan nggak, istilahnya nggak enak gitu ya teman-teman. Nah itu sudah terjadi, jadi tinggal pihak yang berwajib yang mengurus apa yang terjadi atau apa masalahnya. Oke teman-teman, terus ini mengulas yang lainnya lagi. Ini cerita lain teman-teman ya. Ada seorang wanita, wanita ini tinggal di daerah Tungjung. Dia di rumah, bukan di tempat karantina teman-teman, di rumah. Mungkin karena terlalu santai atau mungkin terlalu banyak waktu, nggak ada kesibukan, mungkin terlalu banyak bosen ya, mungkin boring, akhirnya dia bikin apa itu, hiburan sendiri. Lah di rumahnya dia mempunyai burung yang bisa diajak bicara gitu loh teman-teman. Istilahnya kalau diajak, apa namanya burung, aku Cindy kurang tahu ya. Burung diajak bicara, seumpama diajak bicara selamat pagi, dia bisa bilang selamat pagi. Pokoknya bisa menirukan ucapan orang gitu loh teman-teman. Itu lucu kan? Tapi burung itu nggak terlalu besar, burungnya kecil, bulunya sangat cantik, indah gitu. Jadi mungkin burung kesayangan si perempuan ini kali ya.
Terus dia diajak bicara, terus diajak main-main sama si perempuan itu nggak masalah. Terus akhirnya dia bikin video sendiri tentang burung itu, teman-teman. Terus burung itu selain diajak bicara, diajak main-main, terus si perempuan ini mencoba mengambil burung tadi, dimasukkan ke dalam tempat untuk penghangat, itu namanya apa ya? Kayak di Indonesia micro oven itu loh, teman-teman. Microwave itu loh. Dimasukkan di dalam situ. Terus ditutup, tapi pintunya nggak terlalu menutup, langsung difoto dan dimasukkan media sosial. Apa yang terjadi, teman-teman? Karena setelah masuk ke media sosial, banyak citizen atau orang-orang yang melihat itu langsung menanggapi. Ada yang langsung lapor polisi, ada yang langsung telepon ke tempat perawat hewan itu loh, perawat khusus hewan, tempat khusus untuk merawat atau menaruh hewan-hewan gitu loh. Terus ada yang marah sama si perempuan itu, tapi semua lewat media sosial, teman-teman, kayak YouTube, kayak yang lain-lainnya sebangsa itulah. Terus ada yang langsung marah, terus bicara yang jorok-jorok gitu, ditulis semua ke media sosial. Akhirnya si perempuan tadi membaca dan melihat, merasa takut, atau ya merasa takut dia, karena ucapan-ucapan yang melihat di media sosial tadi terlalu kasar, mungkin terlalu kasar, menghina, marah, dan banyak-banyak gitu loh. Karena si perempuan tadi merasa takut dan benar-benar gemetar takut, akhirnya dia langsung bikin video lagi, meminta maaf sama penonton atau orang-orang yang telah marah tadi, dengan ucapan minta maaf karena itu tadi aku nggak benar-benar membunuh tadi, bukan membunuh burungku, itu bukan, cuma untuk hiburan. Nah, burungku masih hidup, coba kalian lihat. Akhirnya difoto, divideokan, terus dimasukkan ke media sosial. Lah, tapi apa yang terjadi? Karena kan sudah terlanjur datang polisi dan petugas hewan datang, ya akhirnya dianggap perempuan tadi ingin membunuh si burung tadi. Karena teman-teman tahu kan, di Hong Kong burung, kucing, anjing itu sangat ditanggung atau sangat dijaga, sangat dijaga. Jadi sangat dilindungi gitu. Jadi hewan seperti anjing, seperti kucing, terus kayak kayak tikus yang warna putih itu lah itu juga, terus ikan atau burung-burung itu sangat dijaga di Hong Kong. Jadi kalau sampai ketahuan atau ada orang yang membuat mati atau menyiksa burung, pasti mereka kena hukum. Jadi karena polisi dan petugas hewan datang, akhirnya si perempuan tadi juga berurusan. Lah, padahal si tujuan utamanya cuma menghibur atau cuma menakut-nakuti, atau mungkin hiburan doang. Karena di salah satu ucapannya juga di video yang banyak orang marah tadi, ada ucapan yang apa yang terjadi kalau burungku ini aku jadikan dipanggang gitu. Jadi kan yang nonton seakan dia akan memanggang burung secara hidup-hidup, dimasukkan ke dalam microwave. Lah, burung itu dipanggang secara hidup-hidup kan penyiksaan, teman-teman. Apalagi ada ucapannya yang seperti itu. Jadi orang yang melihat di media sosial tadi merasa orang ini mau membunuh, bukan disembelih atau bukan dipakai jarum suntik, bukan, tapi secara hidup-hidup mau dibakar atau dipanggang. Jadi kan seperti benar-benar penyiksaan kan, teman-teman. Jadi ya langsung si petugas yang dihubungi tadi datang ke rumahnya. Akhirnya si perempuan tadi berurusan dengan yang berwajib. Nah, teman-teman, sebetulnya kalau kita mau main-main atau bikin hiburan,
jangan sampai keterlaluan, apalagi sampai dikeluarkan di media sosial. Akhirnya tanggapan orang dikira ini benar-benar terjadi, apalagi di Hong Kong, karena sudah tahu hewan itu hewan yang dilindungi, sangat dijaga, sangat hati-hati. Jadi kalau sampai terjadi seperti itu tanpa sengaja atau dengan sengaja, dianggap menyiksa kan. Jadi semoga teman-teman kalau bekerja di rumah, seumpama majikan punya anjing, kucing, atau mungkin burung, jangan sampai bikin hiburan yang mengakibatkan teman-teman sendiri terjerat hukum. Karena walaupun main-main, orang luar kan tidak tahu. Janganlah main-main dengan seperti itu, apalagi dikeluarkan di media sosial. Kan nanti yang terjadi malah teman-teman menanggung akibatnya, seperti perempuan tadi. Oke teman-teman, itu cerita yang Cindy ulas hari ini. Itu kisah nyata teman-teman. Terus tempatnya atau fotonya sebetulnya Cindy ada, cuma untuk menjaga kebaikan Cindy nggak keluarin. Jadi Cindy cerita aja. Kalau teman-teman menyukai, teman-teman bisa komentar di bawah. Dan hari-hari selanjutnya Cindy akan bikin video lagi yang lebih unik dan lebih menarik. Oke teman-teman, terima kasih. Kalau suka, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih, ketemu lagi esok dengan judul dan bahasan yang lain. Terima kasih.